Nah, sekarang era disrupsi ya, jadi sekarang kita punya disrupsi dari segi teknologi, dari segi demografi, dari segi pandemi juga. Jadi artinya mungkin terlalu banyak disrupsi yang membuat anak muda tidak siap. Contohnya sekarang agen-agen perjalanan terdisrupsi oleh Traveloka, taksi konvensional terdisrupsi oleh Gojek dan Grab. Bahkan instrumen investasi keuangan terdisrupsi oleh Bitcoin dan segala macam. Peluang-peluang ini yang sebenarnya mungkin datangnya terlalu cepat atau generasi muda yang belum siap, terutama kita yang ada di daerah. Tapi kita juga bersyukur bahwa mulai ada anak-anak muda yang coba masuk menjadi disruptor juga di sisi teknologi kita. Jadi kalau kita bisa mempersiapkan sebelum bonus itu terjadi di 2045 itu peluang, tapi kalau kita gagal mempersiapkan sekarang tentu akan menjadi ancaman buat kita. Sudah menunjukkan perkembangan yang sangat positif sekali. Pemerintah kita juga sangat pro dengan kepentingan kepemudaan. Itu terbukti dari beberapa program inovasi daerah juga. Jadi peluang ini harus dimaksimalkan oleh pemuda-pemudi di Malinau, jangan dilewatkan. Sekarang ini sepertinya anak muda itu turut ikut serta dalam program pemerintah. Dan saya rasa anak muda harus benar-benar bisa melihat peluang yang ada sekarang. Mana cara kita merubah mindset, inilah salah satu tantangan anak muda kita ke depan. Ya, karena saya menjadi bagian juga dari beberapa program pemerintah daerah, jadi seperti program Milenial Mandiri dan Desa Sarjana itu sudah berjalan ya. Kita melihat walaupun APBD 2021 ini tidak murni didesain oleh Pak Wempi dan Pak Jakaria, tapi kita melihat mereka berusaha untuk merealisasikan itu, tidak menunggu di 2022. Kontribusi dari pemerintah saya rasa itu cukup baik saat ini dengan adanya pelatihan selama ini, termasuk program dari Milenial Mandiri, salah satunya itu bentuknya seperti Kujek ini. Kita dari Kujek alhamdulillah sekali berterima kasih sekali kepada pemerintah dengan support yang selama ini diberikan kepada Kujek, dan tentunya masyarakat Kabupaten Malinau yang sudah menggunakan aplikasi Kujek sehingga kita dapat menjadi yang terbaik di Kaltara. Ya, karena kita MOU-nya dengan pemerintah, jadi mungkin peran M3 mungkin agak lebih ke hulu ya. Artinya lebih mempersiapkan teman-teman ini supaya punya skill, keterampilan, sehingga mereka bisa membuka usaha, atau mungkin dengan keterampilan yang ada bisa bekerja di perusahaan atau instansi-instansi tertentu seperti itu. Dan ketika hulunya sudah dipersiapkan, ini hilir teman-teman seperti Kujek siap untuk menjadi platformnya gitu. Jadi teman-teman yang mungkin terkendala modal untuk buka toko fisik seperti ini misalnya, bisa hanya membuka toko online, platformnya sudah ada. Jadi terintegrasilah program pemerintah itu dengan inisiasi teman-teman di lapangan juga. Dengan adanya Kujek kita harapkan bisa menumbuhkan geliat ekonomi yang ada di Malinau di masa pandemi seperti ini. Itu salah satu latar belakang Kujek hadir di Malinau, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan. Memang gengsinya ini yang lebih kuat gitu, lebih muncul. Cuman di sini kita harapkan kapan lagi kita bisa berbuat untuk Malinau, kapan lagi kita bisa menciptakan lapangan pekerjaan untuk Malinau. Seperti yang Bung Halim bilang tadi ya, kita tidak perlu lagi punya toko, kita cukup punya kompor, punya apa di rumah, kita bisa masak di rumah, kita bisa berjualan melalui aplikasi Kujek ini. Dengan adanya aplikasi Kujek dan lain-lain seperti yang Kujek dan Kurir Andalan, kita sebenarnya senang dengan adanya seperti ini. Artinya dunia digital di Kabupaten Malinau itu semakin maju, dan kita harap tetap bersaing secara sportif lah, ya, sehat.
Sesuai dengan arahan Bupati Malinau, bahwasanya semua perusahaan yang ada di Malinau itu harus berkontribusi terhadap masyarakat. Ya tentunya anak-anak muda, yaitu Kujek juga bagaimana mendukung kegiatan-kegiatan yang ada di Malinau, ya misalnya event futsal, kemudian ada basket, kemudian nanti kemarin sudah ada festival band ya di beberapa gereja. Ya tentu ini sudah menjadi kewajiban kita sebagai startup yang lahir di Malinau. Tetap mendukung pemuda, dan saya yakin komitmen Pak Wempi dan Pak Jakaria tidak kita ragukan lagi ya. Jadi kita saling mendukung, Pak Wempi, Pak Jakaria mendukung pemuda, dan pemuda juga mendukung pemerintah. Kepada pemerintah Kabupaten Malinau, tentu kami harapkan untuk tetap konsisten membuka ruang yang seluas-luasnya bagi generasi muda di Kabupaten Malinau, ya tanpa melihat suku dan lain sebagainya, ya karena tanpa dukungan Pemda tentu ini akan menjadi hambatan. Karena yang kami rasakan, dukungan Pemda yang telah membuka ruang yang seluas-luasnya ini sangat berdampak terhadap perkembangan Kujek dan tentunya platform digital lain di Kabupaten Malinau. Ya, pesannya mungkin konsisten. Jadi kita orang muda itu biasanya mudah membangun sesuatu. Bikin sesuatu tuh mudah karena kita punya rasa penasaran yang tinggi, energi, waktu kita masih banyak. Tapi berjalannya waktu, akhirnya seleksi alam yang menentukan. Jadi ketika masa sulit, ketika masa mungkin bosan, harus tetap konsisten. Dan saya rasa itu yang saya lakukan juga di Cangkir Kopi. Misalnya kita dari 2015 naik turun, kita tetap bertahan seperti itu sampai sekarang sudah 6 tahun. Jadi saya harap teman-teman yang sudah mulai bagus di masa sulit bisa muncul idenya, didukung sama pemerintah, konsisten terus. Karena masa depan itu ke depan ada di pundak anak muda. Jadi Malinau kita sudah menciptakan sebuah aplikasi, ya, jadi kalau untuk berusaha itu jangan terpatok jualan ya, jangan sampai kita hanya mengharapkan kita mau jadi honorer gitu. Banyak peluang usaha yang bisa kita lakukan dari dapur kita pun kita bisa, ya, karena sudah ada aplikasi Kujek ya, kita jualan pun bisa dari rumah gitu ya.